Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik adik-adik mahasiswa, untuk hari ini kita akan masuk dengan mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Nah, kita tahu bahwasannya kalau bicara masalah hukum pidana internasional itu ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama kita bicara masalah hukum pidana, kemudian yang kedua kita bicara masalah hukum internasional. Memang pada mata kuliah ini ada kolaborasi antara hukum pidana dengan hukum internasional, sehingga materi yang akan kita kaji pada mata kuliah selama satu semester ini kurang lebih satu pertemuan atau dalam bobot SKS-nya adalah 2, maka kita akan banyak belajar karena tadi itu ada dua sisi yang harus kita pelajari, hukum pidana dan hukum internasional. Nah, adapun capaian dari mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisis terkait dengan kasus baik berkaitan dengan hukum pidana domestik maupun hukum pidana internasional. Memang kalau kita bicara masalah hukum pidana internasional bukan serta-merta adalah kita bicara masalah International Criminal Court. Memang nanti kita dalam sejarahnya akan bicara masalah International Criminal Court. Tetapi dalam sejarah kita akan pelajari bagaimana permulaan adanya pengadilan-pengadilan pidana internasional yang ada di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia juga kita pernah mengalami yang namanya pengadilan HAM untuk kasus-kasus terutama di Timur Timur atau sekarang menjadi Timur Leste. Nah, sebagai bahan bacaan ataupun referensi silakan mahasiswa cari sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena kami tidak membatasi satu atau dua dari referensi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Salah satunya adalah saya sarankan adalah karangan dari Edi O.S. Hyaritz terkait dengan pengantar hukum pidana internasional, kemudian Caster Stahl, Critical Introduction of International Criminal Law, dan juga punyanya Iwayan. Nah, kemudian materi yang akan kita pelajari pada satu semester ini kurang lebih ada 8 subbahasan. Yang pertama tentu kita akan bicara masalah pengertian, konsep, hukum pidana internasional, karena tadi itu ada 2 materi yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah sumber, subjek, hukum pidana internasional. Kemudian yang ketiga kita bicara masalah tujuan, kenapa kita mempelajari hukum pidana internasional. Kemudian yang keempat adalah bicara masalah asas, prinsip. Kenapa? Karena dalam hukum pidana dan hukum internasional, kedua asas ini dilebur menjadi satu sehingga muncul yang namanya hukum pidana internasional. Kemudian yang keempat kita bicara masalah sejarah dan lain sebagainya. Kemudian model pengadilan pidana internasional, dan terakhir kita akan bicara masalah International Criminal Court. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas terkait dengan model penegakan kejahatan internasional. Memang untuk bahasan ini sangat menarik. Mengapa? Karena selain kita melihat belajar pada sejarah tadi, model yang diterapkan di internasional atau di seluruh negara, karena masing-masing negara yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat atau HAM itu memiliki model tersendiri dalam penyelesaiannya. Yang pertama adalah sarana hukum domestik. Yang kedua adalah pengadilan model campuran atau dikenal dengan hybrid model. Nah, kemudian yang ketiga, tadi sudah saya singgung, adalah pengadilan pidana internasional permanen. Nah, sebetulnya masing-masing bentuk cara pengadilan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, pada sarana hukum domestik, suatu negara memiliki hak penuh terhadap pengadilannya tanpa adanya intervensi dari internasional. Berbeda lagi dengan model yang lain. Nah, keuntungan dari sarana hukum domestik di sini adalah negara menikmati berbagai jenis yurisdiksi, baik preskriptif, kemudian kewenangan, kemudian proses, dan lain sebagainya. Termasuk juga di dalamnya adalah sanksi. Nah, tentunya pada sarana hukum domestik ini
negara harus memiliki sarana hukum terlebih dahulu. Nah, sebetulnya kalau bicara masalah sarana domestik itu juga kepentingan suatu negara dalam mengadili kejahatan yang terjadi di negaranya. Nah, kita tahu bahwasannya hukum internasional klasik, kita bicara masalah teritorialitas, warganegaraan, baik pasif maupun aktif, dan terakhir adalah yurisdiksi secara universal. Nah, kemudian masalah pengadilan yang bisa dilakukan adalah terkait dengan intervensi internasional adalah jika suatu negara tidak bisa mengadili, tidak punya sarana hukum nasional tadi, maka internasional akan mengambil alih dengan jalan asas audidere aut judicare. Nah, terkait dengan hybrid model yang kedua, memang ada beberapa negara yang memberlakukan dengan model ini. Kenapa? Karena di satu sisi negara yang sedang mengalami kejadian ataupun terjadinya kejahatan HAM internasional, adanya intervensi dari dunia internasional bahwasannya suatu negara harus segera menyelesaikan. Tetapi di satu sisi terbentur dengan adanya namanya sarana hukum nasional tadi. Maka untuk menyelesaikan supaya tidak berlarut panjang, maka sebagian adalah menggunakan sarana hybrid. Nah, kalau kita bicara masalah hybrid di sini, itu adalah bicara masalah kewenangan ataupun komposisi dari hakim misalnya. Tetapi sarana nasional, hukum domestik harus dimiliki terlebih dahulu. Sebagian hakimnya berasal dari negara setempat. Nah, sebagian lagi itu diambilkan dari internasional, tentunya adalah persetujuan dari PBB. Nah, hybrid model itu adalah seperti yang pernah terjadi di pengadilan Kamboja, kemudian Lebanon, dan juga pengadilan khusus yang terjadi di Sierra Leone. Nah, terakhir adalah bicara masalah ICC ataupun International Criminal Court. Kita tahu bahwasannya ketika suatu negara tidak bisa melakukan atau menghakimi dengan tidak adanya sarana hukum yang dimiliki oleh suatu negara, maka internasional berhak untuk mengambil alih. Nah, ini tentunya politik will juga semakin kencang, semakin besar. Kenapa? Karena kita akan bicara masalah yurisdiksi dari suatu negara. Nah, baik, tugas mahasiswa sekalian adalah kita akan menganalisis kasus karena sistem pembelajaran kita adalah berbasis pada PBL. Nah, kenapa kita harus mengutarakan kasus? Karena kita akan mencari bagaimana pendapat, wawasan dari mahasiswa semua. Nah, saya harapkan bahwasannya semua berperan aktif. Satu kelompok ini tidak ada yang pasif. Nah, dalam prosedur PBL sudah diketahui bersama bahwasannya tidak boleh tidak aktif. Artinya bahwa semua dalam grup ini berhak untuk mengutarakan pendapatnya dan harus mengutarakan pendapatnya. Nah, kasus kali ini adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Sri Lanka. Kenapa di Sri Lanka? Karena setelah saya sampaikan tadi beberapa model yang dapat digunakan dalam penanganan kasus HAM, kira-kira untuk Sri Lanka ini nanti cenderung lebih efektif yang mana? Apakah menggunakan sarana nasional atau hybrid, atau diserahkan saja ke Mahkamah ICC ataupun International Criminal Court. Nah, sebagai gambaran awal bahwa pada kasus Sri Lanka, negara yang mengalami konflik bersenjata cenderung mencari model untuk dapat menghukum para pelaku kejahatan. Karena bicara masalah yurisdiksi nasional. Suatu negara jangan sampai diobrak-abrik oleh dunia internasional. Karena apa? Karena negara merdeka. Konflik bersenjata di Sri Lanka itu berlangsung sangat lama.
yakni terjadi sejak tahun 1983 sampai tahun 2009 antara tentara Sri Lanka atau dikenal dengan SLA dan Macan Pembebasan Tamil atau dikenal dengan LTTA. Nah, gambaran ini silahkan kalian cari efektivitas dari model mana yang sekiranya efektif dan bermanfaat untuk negara Sri Lanka sendiri. Karena tadi sudah saya sebutkan ada 3 model, apakah melalui sarana nasional atau menggunakan hybrid model atau serahkan saja ke internasional melalui ICC-nya. Nah, banyak contoh atau banyak pengadilan yang sudah terjadi, ICTI, ICTR, kemudian kasus Timor Leste, kemudian kasus Bosnia dan lain sebagainya. Itu kalian pelajari semua sehingga dari sekian banyak kasus kalian akan bisa menemukan model mana yang baik untuk Sri Lanka. Tentunya meskipun ini adalah syarat dengan kepentingan politik suatu negara dan internasional, paling tidak kalian memiliki wawasan dan juga dasar landasan dalam mengutarakan pendapat dari kasus yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.